Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sob, apa kabar semuanya? Uh, so let's talk about self development. Oke, ini adalah topik yang menarik. Kenapa? Karena saya juga termasuk orang yang cukup fokus atau cukup serius mempelajari tentang self development, dan saya juga cukup cukup intens membentuk diri saya sampai pada titik yang memang saya inginkan. Nah, dalam perjalanan saya uh, mempelajari tentang self development ini, saya menemukan beberapa keganjilan atau hal-hal janggal yang akhirnya membuat saya bertanya, apakah memang self development saat ini ada yang saat ini kita percaya, terutama soal personality dan karakter, itu valid atau memang perlu dipertanyakan atau diuji kembali. Sebagai contoh, misal gini, sedikit pertanyaan sederhana untuk teman-teman di luar sana yang mungkin udah pernah tes personality, entah pakai metode apapun, standar 4 personality, MBTI, Big Five Traits, anything, Steven. Nah, biasanya kan setelah dites ketahuan tuh personality-nya, karakternya seperti apa. Dan nanti dari situ mulai di pinpoint bagian-bagian yang mana sih yang jadi trait-trait terbaiknya, yang kemudian oke, ayo ini dikembangkan karena ini modal kamu, ini eh, potensi kamu. Kita pakai bahasanya potensi. Nah, maka mulailah teman-teman mungkin mengembangkan dari bagian yang itu. Pertanyaan saya sederhana, personality itu yang akhirnya kemudian melekat pada teman-teman, apakah menggunakan metode MBTI, Stephen atau apapun, apakah itu personality teman-teman atau personality yang orang lain berikan dan sematkan pada teman-teman yang kemudian teman-teman amini, lalu dijadikan satu pegangan bahwa oh, saya tuh ini. Jadi akhirnya kita mendefinisikan diri kita berdasarkan definisi yang orang lain berikan pada kita. Nah, ini bagian satu pertanyaan kritis yang sebetulnya harusnya jadi sesuatu yang kita pertanyakan pada diri kita. Jangan, gimana kalau ternyata bukan itu? Karena kita ketika kita bicara fakta tentang personality, personality ini adalah satu riset yang tetap akan terus berjalan dan akan selalu digugat. Dulu kita cuma kenal 4 personality, lalu ada lagi MBTI, lalu ada lagi Big Five Trait untuk tanpa terlalu mengkotak-kotakan. Kalau ada lagi Stephen yang pakai sidik jari. Dan konsepnya sama. Konsepnya adalah pengamatan. Pengamatan terhadap sekelompok orang sehingga ditemukan satu kesamaan-kesamaan yang kemudian dikelompokkan jadi beberapa kelompok yang kemudian eh, ini dijadikan hukum yang diaplikasikan kepada seluruh orang di seluruh dunia. Apakah ini valid? Ya tentu kita harus uji lagi. Tapi saya sendiri berkeyakinan bahwa ini bukan garis finishnya. Ini bukan akhirnya. Karena ketika saya belajar tentang Islam, saya belajar sejarah, saya belajar bagaimana Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya, atau bagaimana agama Islam diturunkan, saya menemukan bahwa sebetulnya di Islam kita juga punya pola pengembangan diri atau self development, tapi kita punya konsep yang sama sekali berbeda. Kenapa berbeda? Jadi gini, paling gampang ya, ketika kita bicara personality dan self development di era modern ini, kita akan mulai dari pengembangan dari bawah. Jadi gaya kita itu pengembangannya adalah bottom up. Kita tes dulu, mungkin Anda dites, teman-teman dites personality-nya apa, trait-nya apa, lalu kemudian oke, okay, potensi kamu di sini ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, maka kembangan seperti ini. Nah, jadi ketahuan dulu fondasinya, lalu oke, okay, kembangkan berdasarkan potensinya. Berarti nanti potensi terbaiknya di bagian apa, kalau kerja kerjaannya di mana, lapangannya apa, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Tapi polanya sama, mau pakai Big Five Red, 4 personality, MBTI, Stephen, polanya bottom up. Permasalahannya, ketika kita melihat pada sejarah, apakah memang tidak pernah ada model self development ini dalam Islam? Kenyataannya ada. Cuma kita punya pola yang sama sekali berbeda.
Karena dalam Islam self development itu polanya adalah top down, jadi dari atas dulu baru ke bawah. Kenapa saya katakan dari atas dulu baru ke bawah? Karena pola pengembangan diri dalam Islam itu punya standar. Standarnya jelas. Standarnya apa? Standarnya gini, Allah itu mengirim Rasulullah sebagai utusan pada kita untuk menyampaikan risalah. Selain itu, Rasulullah punya satu fungsi lagi, yaitu fungsinya sebagai teladan. Jadi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan terbaik. Nah, ketika kita bicara teladan, fungsi teladan apa sih? Apakah untuk ditonton, uh, ditepuk tangani, diputuskan, atau ya sebagaimana namanya teladan, teladan itu untuk dicontoh, untuk ditiru. Kalau dulu kita bahasa yang guru, digugu dan ditiru gitu, ditiru. Nah, ya terlepas dari bagaimana kita melihat Rasulullah dengan segala kesempurnaannya, kita tentu akan berpikir bahwa masa iya sih ditiru? Kan se sehebat itu, luar biasa itu karakternya. Masa iya ditiru? Tapi kan sebetulnya kita harus bertanya kritis di titik ini. Kalau memang nggak bisa ditiru, kenapa dijadikan teladan? Ketika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan utama untuk kita, maka saat itu juga, detik itu juga, di titik itu juga harusnya Rasulullah bisa ditiru. Terlepas kita bisa tirunya sampai berapa persen. Tapi tentu bisa ditiru. Terlepas kita bisa tirunya bagian mananya. Maka pola pengembangan kita, self development dalam Islam itu top down. Kita punya target. Targetnya apa? Rasulullah. Dan ini kalau argumen saya, ini sangat menguatkan argumen saya adalah gini. Kalau memang polanya adalah bottom up, bahwa setiap orang memang punya kotak-kotak personality yang tertentu, kenapa teladannya cuma satu? Kenapa cuma Rasulullah? Nggak dibilang, oh kalian yang lembut, yang penyabar, yang punya sisi-sisi melankolis, maka teladannya adalah Abu Bakar. Kalian yang punya sisi korealis, yang kuat, yang tegas, maka teladannya adalah Umar, dan lain-lain. Tapi kita enggak, semuanya sama. Dari zaman sahabat sampai kita sampai nanti kiamat, teladannya cuma satu, Rasulullah. Nggak peduli mulainya dari mana. Apakah kalian orangnya cengeng? Apakah kalian orangnya tegas? Apakah kalian orangnya eh, apa ya, kaku, dingin, suka penyendiri, pemalu, atau pemberani, whatever. Ladanya satu. Yuk ke sini. Nih titik poinnya, targetnya, goalsnya ini. Terserah kalian bisa sampai berapa persen. Apakah 100%, 80%, 70%, 30%. Ketika saat kalian menuju ke titik itu, ke target itu, mau nggak mau kalian bergerak dari tempat berdiri kalian. Nah, ketika bergerak itu, maka kalian akan mengalami perubahan. Karakter kalian akan berubah. Semakin mendekat pada karakter ideal yang Allah contohkan sebagai teladan bagi kita. Dengan metode seperti ini, maka mau nggak mau karakter yang dibentuk nggak akan lagi terkotak-kotakan. Melainkan jadi satu kesatuan yang satu form, satu bentuk yang unik. Karena memadukan antara base karakter seseorang yang bawaannya sama goal yang ingin dicapai. Analogi sederhananya misal kita gini, kita pengen bikin sesuatu. Taruh kita pengen uh, bikin scope mobil gitu kan. Mobil apa yang bagus, misal mobil Ferrari atau mobil apapun itu. Tapi kita punya kotak kayu yang kita pengen bikin scope-nya itu kotaknya cuma mungkin ada yang punyanya bentuknya kotak persegi, ada yang punya bentuknya bulat, ada yang punyanya bentuknya enggak beraturan. Lalu dicoba di scope, diukir sampai terjadi sampai semakin mirip sama model yang pengen kita capai, model yang Ferrari itu tadi. Maka tentu ini akan jadi akhirnya
karena tadi keterbatasan materialnya mungkin, nanti akan semuanya akan punya cita rasa yang unik. Mungkin ada yang bisa mirip 80%, mirip 70%, atau mirip 30%, tapi base-nya beda. Nah, ini yang harusnya jadi sesuatu yang kita pahami. Dan kenapa saya lebih cenderung dengan pola pengembangan yang top down ini daripada yang selama ini kita pahami? Karena kenyataannya secara uh, faktual di lapangan, kita tidak pernah bisa mendapatkan orang-orang yang benar-benar berada dalam suatu kotak kepribadian yang sudah ditetapkan itu. Kapan mereka bisa ada di dalam satu kotak kepribadian itu? Ketika mereka diyakinkan bahwa mereka ada di situ. Inilah personality kamu. Kalau kamu mau sukses, kamu pegangnya di sini aja, jangan pegang yang lain. Maka dia akan mengurung dirinya dalam kotak tersebut dan jadi seperti kotak itu. Sementara ketika dia tidak kotak-kotakan dengan itu, orang-orang yang tidak memahami teori personality itu segala macam, mungkin punya kemampuan pengembangan diri yang lebih fluid, yang lebih adaptif, dan bisa jadi satu form yang benar-benar berbeda dengan apa yang dikotak-kotakan oleh orang-orang. Dan ini jadi satu yang penting. Kenapa ini jadi satu yang penting? Sebetulnya jadi pertanyaan adalah gini, kenapa harus dikotak-kotakan? Kebutuhannya apa sih? Biasanya kita akan punya jawaban bahwa ini adalah kebutuhan untuk penempatan dalam tim, penempatan dalam pekerjaan. Jadi memang kebutuhan teori personality ini selama ini sejauh yang saya pahami bukan soal bagaimana membangun manusia jadi manusia yang seutuhnya, tapi bagaimana bisa menempatkan manusia-manusia ini pada pos-pos yang paling ideal dengan base bawaannya, base karakter bawaannya. Dan ini balik lagi, ini soal industri, soal pekerjaan, bukan soal bagaimana kamu menjadi satu sosok manusia, satu karakter yang berdaulat atas diri kamu. Maka saya ngerasa bahwa memang kita sudah mulai harus bergeser dari pola pengembangan yang tadinya bottom up jadi top down. Dan apa sih yang akan terjadi jika kita melakukan itu? Tentu yang terjadi adalah satu hal yang mungkin kurang disukai dalam dunia pekerjaan. Kenapa? Konsekuensi logis dari ketika seseorang mengembangkan karakternya bukan berdasarkan base trait bawaannya, dia akan jadi sesuatu yang unik. Karena tadi penyerapan tiap orang beda-beda. Kemampuan orang mencapai satu target beda-beda. Nanti kombinasinya ini akan jadi sesuatu yang unik. Dan dalam proses itu, dia akan menemukan banyak hal yang akhirnya tidak, apa bahasanya, tidak sesuai standar normal. Sesuai standar normal bukan berarti nggak normal, tapi di luar area yang terkotak-kotakan. Karena gini aja, simpel lagi nih. Seorang uh, seorang engineer tulen yang memang dari kecil, kita pakai pekerjaan sebagai analogi. Dari kecil dia belajar untuk menjadi seorang engineer. Ketika dia melihat satu metal, taruhlah bongkahan besi, dia akan melihat itu sebagai sesuatu yang beda dengan seseorang yang dari kecil belajar jadi filsuf. Bendanya sama, bongkahan besi, cara melihatnya beda, yang ada di pikirannya beda, bagaimana memanfaatkannya beda. Nah, orang yang memiliki kemampuan itu, engineer dan filsafat, melihatnya tidak sama lagi, tidak seperti engineer, tidak seperti filsuf. Karena mau nggak mau dia punya dua point of view yang berbeda, yang itu bisa jadi satu point of view yang lebih lengkap. Sama kayak orang, kalau orang buta, dulu ada analogi orang buta yang lihat gajah apa, diminta menggambarkan gajah dan mereka semua mendeskripsikan sesuai apa yang mereka sentuh. Yang satu bilang
Pas diraba-raba, oh gajah itu panjang karena dipegang belalainya. Yang satu bilang, oh enggak, gajah itu besar karena dipegang badannya. Yang satu lagi bilang, enggak, gajah itu tipis dan lebar karena dia pegang telinganya. Tapi orang yang bisa melihat gajah secara keseluruhan, dia nggak akan bilang gajah itu panjang, gajah itu besar, gajah itu tipis dan lebar. Dia akan bisa mendeskripsikan gajah dalam bentuk utuhnya. Nah, itu juga yang terjadi ketika kita belajar atau memiliki dua point of view atau lebih point of view yang berbeda dibandingkan satu orang yang hanya punya satu point of view. Dan ketika kita mengembangkan diri kita keluar dari kotak-kotak itu, melewati zona nyaman kita, mau nggak mau kita akan melihat hal tersebut. Nah, terus ada satu bagian lagi yang membuat saya merasa bahwa kotak-kotakan karakter ini sebetulnya kontraproduktif. Kenapa kontraproduktif? Karena gini, ya dari situ kita bisa mengembangkan trait-trait terbaik tiap anak, tiap dari kita. Tapi di saat yang sama, kita menjadikan kotak ini juga sebagai tameng kita, sebagai pelindung, sebagai alat defensif untuk kita melindungi diri kita dengan beralasan bahwa ya memang saya seperti itu. Kata uh, ilmuannya, gitu kan. Kata teorinya, saya itu memang tidak pandai ada di depan orang. Kata ilmuannya saya itu memang begini begitu dan lain-lain. Nah, itulah yang kemudian terjadi. So, sampai titik ini kita sudahi dulu dan nanti kita akan lanjutin lagi mengenai pembahasan ini untuk yang lebih detailnya lagi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.